الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat yang pada sampai saat ini Allah masih memberikan kita jatah umur, masih diberikan kita nafas, masih diberikan kita kenikmatan panca indera, melihat di mata, mencium dari hidung, mengamuk dari hidung, mendengarkan dari telinga, memegang dari tangan dan berjalan melalui kaki. Dan juga kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Ini salah satu kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Hanya saja kenikmatan ini sering kita lupakan, sering kita lalaikan, sering kita hilapkan. Karena kita melihat kenikmatan yang Allah berikan itu hanyalah berupa material saja. Kalaulah kita diberikan gaji, diberikan tahta, pangkat, jabatan, barulah itu dikata nikmat. Akan tetapi nikmat yang sesungguhnya ialah nikmat yang berada dalam tubuh kita. Panca indera berjalan dengan baik dan tubuh kita diberikan kesehatan oleh Allah. Itu adalah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Hanya saja kita melupakan hal itu semua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salawat berpangkaikan salam semoga tercurah limpah kepada Nabi yang akhir, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah khatamul anbiya akhiril mursalin, penutup daripada nabi-nabi sebelumnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di mana nanti tidak ada orang yang bisa memberikan petunjuk kepada kita melainkan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum khatib melanjutkan kepada topik pembahasan, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian mentaati perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Berbicara mengenai takwa mudah diucapkan dalam lisan, akan tetapi pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari ini amat sangat menyulitkan. Hadirin masyaallah muslimin rahimakumullah. Izinkan pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan sebuah khutbah yang berjudul muhasabah diri dari bencana yang silih berganti. Hadirin rahimakumullah, dalam Quran yang tadi sudah dibacakan, Quran surah Ar-Rum ayat 41. Kita bacakan ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Adapun arti dan tafsirnya hanya Allah yang lebih mengetahui. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan yang itu disebabkan ulah tangan manusia itu sendiri. Maksudnya ialah Allah memberikan bencana kepada kita, yaitu untuk kita bisa mentafakuri, bisa bermuhasabah diri, bisa mengintrospeksi diri, bahwa penyebab adanya bencana jangan menyalahkan kepada si A, jangan menyalahkan kepada si B, jangan menyalahkan yang di depan maupun di belakang, akan tetapi
Yang namanya musibah itu datang silih berganti. Apa jawabannya? Introspeksi terhadap diri kita semua. Yang berbicara di depan tidaklah baik daripada yang mendengarkan. Yang berbicara di depan tidaklah lebih mulia daripada yang mendengarkan. Akan tetapi itu semua kita introspeksi, kita bermuhasabah diri bahwa adanya bencana, adanya musibah silih berganti, gunung meletus. Kita lihat sekarang Merapi, Semeru dan lain sebagainya sudah mengeluarkan lava-lavanya, ya Allah. Ini sebuah gemblengan tamparan yang sangat besar untuk kita. Yang tadinya kita meleha-leha, sekarang kita haruslah melek mata kita. Betapa sekarang kita menikmati sholat dengan indah, menghadiri pengajian dengan nikmat. Tetapi sanak saudara kita yang di sana, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami rasa sakit. Tetapi kita sekarang bisa melaksanakan sholat Jumat dengan khusyuk, bisa melaksanakan sholat Jumat dengan nikmat. Ini salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada 4 kelompok manusia dalam menyikapi musibah itu sendiri. Menurut Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Uddatus Sabirin wa Zakiratus Syakirin, dijelaskan ada 4 golongan orang dalam menyikapi musibah. Pertama, ada orang yang menyikapi musibah dengan lemah, dengan putus asa, dengan penyesalan. Yang kedua, ada seseorang yang menyikapi musibah dengan rasa sabar. Yang ketiga, ada kelompok orang yang menyikapi musibah dengan ridho. Dan yang terakhir, yang keempat, ada orang yang ketika diberikan musibah, ia dengan hadapi dengan rasa syukur. Yang pertama, kelompok orang yang menghadapi musibah dengan lemah. Apa maksudnya? Ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa bencana yang silih berganti, ia hadapi dengan rasa kelemahan, ia hadapi dengan rasa putus asa, ia hadapi dengan rasa penyesalan. Kenapa diriku diberikan bencana, ya Allah? Kenapa diriku yang sering melaksanakan sholat akan tetapi masih diberikan bencana, ya Allah? Itu orang yang pertama, ialah orang yang menghadapi musibah dengan rasa penyesalan, dengan rasa putus asa, dengan rasa ketakaburan. Yang harusnya ia curhatkan kepada Allah, malah ia curhatkan kepada selain Allah. Yang kedua, ialah kelompok orang yang menghadapi musibah dengan rasa sabar. Ketika ditimpa musibah, ia hadapi dengan sabar, dengan berdoa kepada Allah, dengan bermunajat kepada Allah. Ini orang termasuk kelompok golongan orang yang kedua. Dan yang ketiga ialah kelompok orang yang dihadapi musibah, dihadapi bencana dengan ridho, dengan rasa ridho di hati. Ia terima musibah tersebut, ia terima bencana tersebut. Dan dalam Quran dijelaskan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah memberikan bencana melebihi batas kemampuannya. Jadi Allah memberikan bencana tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Yang ketiga ialah yang tadi sudah dijelaskan, orang menghadapi musibah dengan rasa ridho, dengan rasa tidak ada rasa penyesalan, tapi dia terima saja. Ini termasuk orang yang ridho dalam menghadapi bencana. Yang terakhir, yang keempat, ialah kelompok orang yang menghadapi musibah dengan rasa syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja golongan keempat ini ialah golongan para waliullah, para nabi dan rasul. Akan tetapi bisa kita aplikasikan ketika didapat kita menghadapi musibah dan bencana, kita hadapi dengan rasa syukur. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut. Tetapi sebaliknya, akan tetapi kita diberikan nikmat, diberikan penyesalan, diberikan musibah, kita kufur, kata Allah, akan diberikan bencana, akan diberikan azab yang amat sangat pedih. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu
Para hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari dari 4 yang tadi hal tersebut kita tarik kesimpulan. Yang pertama, kelompok orang yang dihadapi musibah dengan rasa putus asa. Yang kedua, ada orang yang diberikan musibah bencana dihadapinya dengan rasa sabar. Yang ketiga, ada orang diberikan musibah dengan rasa ridha di hati. Dan yang terakhir ialah yang keempat, ketika diberikan musibah dan bencana, dia hadapi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para sanak saudara kita, para kaum muslimin muslimat di Garut dan lain sebagainya, semoga mereka semua diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini banyak bencana di mana-mana, sudah di depan mata akhir zaman, sudah di depan mata kiamat. Maka dari itu kita introspeksi diri kepada diri kita. Al-fakir yang masih banyak kemaksiatan, masih banyak kedhaifan, masih banyak kesalahan, senantiasa memberikan nasihat kepada yang sebagainya. Mari kita introspeksi diri. Akhir zaman sudah di depan mata, tanda-tanda akhir zaman sesuai hadis yang sudah dijelaskan Rasul sudah banyak tampak di depan mata. Maka janganlah kita lengah, janganlah kita acuh dan lain sebagainya. Tetap kuatkan tauhid kita, la ilaha illallah pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin itu yang dapat disampaikan. Semoga kita tatkala ditimpa musibah akan senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga rahmat dan inayah daripada Allah menyertai kita semua dalam kehidupan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayyuhal hadirun wa'lamu anna al-jannata u'iddat liman ittaqa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sallimna min afatid dunya wa azabil akhirah wa fitnatihim wa baliyatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa' 'anna al-ghala والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والميهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, kami bermunajat kepadamu di hari ini. Ya Allah, berikanlah keluarga kami, jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada sanak saudara kami yang di Garut, di Semeru dan sebagainya. Berikan kekuatan kepada mereka. Ya Allah, kami yang di Bandung ini, yang di Sibiru ini, jauhkanlah kami daripada mara bahaya. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada musibah-musibah yang menimpa pada keluarga kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.